Terjadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Kata lelah bekerja bersama Tuhan, dan selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Berbahagialah kita yang mengutamakan Tuhan, kita yang ada di dalam bait Tuhan, karena lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita utamakan Tuhan. Mari pusatkan hati, pikiran, jiwa kita hanya kepada Tuhan, penebus hidup kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kami nikmati dari setiap waktu ke waktu dan sampai detik ini. Karena kasih karuniamu, anugerahmu membuat kami bisa melewati semua badai hidup ini. Karena anugerahmu membawa kami ada di tempat ini untuk kembali bersekutu dengan Tuhan, untuk mendekatkan hidup kami kepada Tuhan, untuk semakin hari mengenal pribadi Tuhan yang membuat kami tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Satukan hati, pikiran, jiwa kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena terlalu banyak semua karya kebaikan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Inilah hidup kami yang Tuhan sudah ciptakan, kami persembahkan, kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari kita bangkit berdiri. Haleluya. Satukan hati, pikiran, jiwa kita. Mari berikan sukacita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Datanglah dengan sukacita. Datanglah dengan hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan. Mari kita semua memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya.
betapa besar. Pujilah Tuhan kita yang kita sembah. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, masih ada sebahagian lagi dari firman Tuhan yang harus saya sampaikan pada hari ini tentang firman Tuhan, tentang kuasa. Alangkah bodohnya kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kalau sampai hari ini kita belum mengerti bahwa firman itu adalah roti hidup bagi kita. Alangkah hilangnya, banyak hilangnya anugerah Tuhan yang tersimpan di dalam kebenaran firman Allah yang adalah sumber kehidupan kita. Saudara, tidak perlu orang jenius di sini, nggak perlu orang sekolah tinggi, karena yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk sanggup mempermalukan orang yang pintar menurut dunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak akan menyampaikan kita beradu tentang akal kita hari ini. Cuma ada satu hal yang sangat mendasar bagi gereja Tuhan, adalah hal yang sangat kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan Tuhan. Umat Tuhan kalau dia mengerti bahwa firman itu adalah sebuah sumber hidup, roti hidup, air hidup bagi kehidupannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hanya perlu seperti domba, kata Tuhan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kita diutus oleh Tuhan seperti domba ke tengah serigala. Yang kita tahu serigala adalah akan memangsa domba. Dan secara anatomi, ya, domba tidak punya kemampuan apapun untuk melawan seekor serigala. Tetapi kenapa Tuhan memberikan firman itu kepada saudara dan saya? Kenapa Allah mencatat itu di dalam firman-Nya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika saudara memulai langkah saudara menjadi orang percaya kepada Tuhan, mulailah dari seekor domba. Amin. Nah, dari sini kita mulai melangkahkan iman kita Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu kita seringkali berpikir bahwa tantangan ini keras, dunia ini keras, cobaan ini keras. Tidak ada yang mudah memang. Saudara, semua kita hadapi dengan ujian yang berat. Dalam segala aspek kehidupan kita menghadapi dengan jerih lelah, dengan segala kemampuan kita. Tapi lihat di sini saudara, kenapa Tuhan memperumpamakan kita seperti seekor domba yang ayam lebih kencang larinya daripada domba. Ayam punya senjata di kakinya, domba tidak punya. Kucing saja punya cakar, punya gigi yang tajam, domba tidak. Kenapa Tuhan tidak memperlengkapinya demikian? Seolah gereja Tuhan, kita umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita sama sekali merasa tidak punya diperlengkapi seperti singa. Kita tidak pernah diperlengkapi seperti lebah yang punya sengat. Nah saudara, jadi apa yang kita butuhkan? Jadi dari mana kita memulai? Sedangkan kita hidup di tengah-tengah serigala. Jadi apa kebutuhan kita yang pertama? Kalau gereja sadar, kalau umat Tuhan, kalau orang-orang yang percaya, saudara, ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada domba. Berarti yang mati siapa? Domba atau gembala? Iya. Nah, ini sebuah dasar kekristenan kita, bahwa domba itu tidak akan pernah mati walaupun dikelilingi oleh sejuta ekor serigala. Karena apa? Domba yang dibutuhkannya adalah bukan rumput,
itu nanti. Bukan makanan, itu nanti. Dia membutuhkan gembala. Mari kita katakan, saya membutuhkan gembala. Ayo semuanya, 2, 3. Nah, kalau kita menyadari kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini adalah seperti seekor domba dalam perspektif iman, dalam perjalanan iman. Selama kita melangkahkan kaki kita di dunia ini, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yang mendasar sekali dibutuhkan oleh seekor domba adalah satu pribadi. Dia perlu satu orang gembala. Dan gembala ini dengan kualifikasi gembala yang asli, gembala yang benar adalah gembala yang menyerahkan nyawanya. Itulah yang saudara ikuti. Kalau saudara sudah mengenal, saudara sudah mengerti bahwa hanya Yesus yang mempersembahkan, yang mengorbankan nyawanya bagi saudara, dialah gembala kita. Dia yang mati bagi kita. Ini dalam perspektif iman kita hari. Jadi saudara, pengertian yang kita tangkap, saudara, bukan hanya kita menangkap bahwa Yesus mati untuk kita karena Dia sayang sama kita. Bukan hanya sekedar kita mengerti bahwa Yesus memberikan nyawanya kepada kita untuk menebus dosa kita. Tidak berhenti, tapi Dia menggembalakan, merawat, memelihara, memimpin, menuntun sampai hidup kita selesai di muka bumi ini. Ada amin? Ya. Bukan sekali kasih selesai. Nah, kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Mulai dari ayatnya yang ke-10 dulu. 1, 2, Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini saudara ingat dulu ya. Nah, baru kita masuk kepada ayat yang ke-11. Silakan jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang mati domba atau gembala? Apa yang saudara lakukan dari Tuhan? Apa yang saudara mesti takutkan? Kalau Tuhan berkata kita seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, kalau masih ada yang takut, berarti dia tidak digembalakan. Selesai. Berarti saudara hidup sendiri. Saudara lihat, apa artinya domba dapat rumput yang hijau? Apa artinya seekor domba dapat air dari danau, dari sungai yang jernih? Dia bisa makan kenyang setiap hari, dia bisa cari rumput setiap hari, dia cari makan segar setiap hari. Tapi dia tidak punya gembala. Apa yang terjadi dengan domba ini? Apa yang terjadi? Dia hanya menunggu waktu di mana serigala suatu saat akan tiba-tiba menyergap. Itu satu hal yang pasti akan terjadi. Sekalipun dia bisa menemukan, dia bisa berusaha, dia bisa cari rumput, dia bisa cari uang, dia bisa cari kekayaan, dia bisa cari harta. Tidak perlu Tuhan, tidak perlu Tuhan aku bisa kaya, tidak perlu Tuhan aku bisa pintar, tidak perlu Tuhan aku bisa berusaha. Ya, saya tidak menyangkal itu. Saya tanpa Tuhan juga bisa kaya, tanpa Tuhan juga banyak orang pintar. Tapi untuk apa engkau dapat memiliki seluruh dunia yang tapi engkau kehilangannya? Nah, saya sudah mengajarkan beberapa hari yang lalu, di setiap Tuhan berkata nyawa,
Di setiap Tuhan berkata nafas, itu berkata satu kekuatan, firman Allah. Tidak mungkin ada nyawa tanpa firman, dan tidak mungkin ada nafas tanpa firman. Ini satu paket. Saudara, kalau bisa saudara bernapas hari ini karena Allah berfirman. Coba saudara pindah ke bulan sana, tidak mati. Kenapa? Tidak ada nyawa di sana, tidak ada nafas di sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berfirman di bulan. Makanya di dalam doa Bapa kami yang seringkali orang dengung-dengungkan setiap minggu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, bukan di bulan seperti di sorga, bukan di Jupiter seperti di sorga, bukan di matahari seperti di sorga, bukan di planet Mars seperti di sorga. Kita dapat keuntungan, ada firman di muka bumi ini, maka ada nafas, maka ada nyawa. Amin. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat ini ya. Kita lanjutkan. Jadi saudara tahu, yang memberikan nyawanya bagi saudara itulah gembala saudara. Saya tidak perlu sebutkan siapa. Saudara sudah tahu itu. Amin. Ya. Ayat 12 saya baca. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Inilah yang Yesus bayar di kayu salib itu. Dia tidak lari. Dia memang ada. Jadi yang saudara butuhkan bukan rumput, nyawa dari gembala itu. Jadi saudara, di satu sisi begini, logikanya si domba, aku pengen makan rumput. Tapi logikanya si gembala, yang kalian butuhkan bukan rumput, nyawaku yang kalian butuhkan. Nyawa Tuhan yang kita perlukan. Itu makanya yang dilakukan Yesus adalah mati dulu. Yesus tidak perlu disanjung dulu. Yang dilakukan oleh gembala ini, dia mati dulu dia. Korbankan dulu dia. Berikan dulu nyawanya supaya serigala jangan menangkap domba-domba. Saudara, tidak perlu kita jadi orang buas seperti serigala. Ya. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14 sama-sama kita baca. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal. Nah, saya lanjutkan ya. Aku seperti Bapa mengenal, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini clear, ini jelas. Ayat 17 saya lompat saja. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Makanya Yesus kasih garansi, orang yang kehilangan nyawanya karena aku sanggup kembalikan. Karena apa? Karena ketika Yesus memberikan nyawanya, dia terima kembali. Nah, ayat 18 supaya kita paham. Sedikit agak melenceng sedikit ya, tapi harus kita ketahui. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Apa? Menjadi gembala, memberikan nyawa. Dan dia
dapat mengambil nyawanya itu lagi. Nah, ini yang harus kita pahami dulu tentang Yesus. Nah, saya lanjut saudara. Domba, dia butuh gembala. Yang kedua, apa yang diharapkan dari seorang gembala terhadap dombanya? Mengenal suara gembalanya. Saudara tahu apa kelebihan kita? Oh, anakku juara Pak Pendeta. Apa kelebihannya? Oh, dia punya suara talenta. Saudara, orang yang tidak kenal Tuhan bisa jadi suara emas. Yang dimaksud oleh Tuhan kemampuan terbaik dari seekor domba adalah dia mengenal suara gembalanya. Saudara, di Siabu itu banyak orang yang punya ternak kerbau. Kerbau-kerbau di sana bisa lepas, bahkan bisa sampai ke lipat kain sana dan balik lagi ke kampungnya, ke Siabu. Satu hari saya pernah pulang dari KUD Mojopahit itu, yang waktu itu sebelum hari raya, berkumpullah seluruh kerbau-kerbau ini di lapangan bekas galian timah, banyak, dan pemiliknya berjejerlah di pinggir-pinggir jalan itu, dan dia tahu mana yang kerbaunya, dan kerbau tahu mana yang jadi gembalanya, tuannya. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang bertengkar, ini punyaku, tidak ada yang berebutan. Nah, hebat gitu. Padahal ini kerbau tidak dibiarkan aja pergi sampai ke Ciliandra, bahkan sampai ke tempat Pak Saragi, bisa sampai ke lipat kain. Ini hijrah terus. Ada waktu-waktu kumpul, si gembala tinggal lihat, oh, udah bertambah satu anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan anehnya, kerbau-kerbau itu mengenal gembalanya. Begitu dipanggil, dia datang. Ada kelebihan. Seekor domba atau ternak, dia punya kelebihan, dia punya kepekaan, dan dia tidak pernah salah dalam mendengar suara. Nah, seekor domba yang benar, dia akan mengenal suara gembalanya. Kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-10, saudara lihat ayat yang keempat. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa? Karena apa? Mengenal suaranya. Allah menyebut dirinya firman untuk didengar. Betapa banyaknya orang Kristen terhilang, mereka tidak bisa mengikut Tuhan. Ada satu lagu yang bagus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, tapi dalam praktik untuk mengikut Yesus, orang nggak kenal suaranya. Bagaimana dia bisa bilang dia ikut Yesus? Karena untuk mengikut Yesus, hal yang pertama, engkau mengenal suara gembala. Mengenal dengan jelas. Ya. Ini bicara tentang kepekaan. Ini bicara tentang naluri. Ini bicara tentang roh. Pengenalan kepekaan, sensitivity, sensitivitas kita terhadap Tuhan, kontak batin kita terhadap Allah, si pemberi nafas ini. Bergetar
suara hati kita itu ketika kita mendengar suara Tuhan. Ada yang hidup, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya, sekhotbah saya minggu lalu, iblis tidak tinggal diam. Iblis tidak mau nganggur. Dia akan ambil itu, dia akan rampas itu dari hati saudara. Jika banyak orang Kristen tidak kenal suara gembala, dia bisa lari ke dukun, dia bisa lari ke dunia ini, dia bisa tersesat dengan narkoba ini, dia bisa tersesat dengan pergaulan bebas ini, dia bisa mengikuti apa kata dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak suara yang kita ikuti, ada banyak suara yang kita dengar. Masih banyak orang Kristen, Tuhan tunjukkan bagiku, Tuhan dengarkan suaramu. Hei, kenapa terjadi demikian? Engkau tidak pernah mengikuti Yesus. Makanya saya kasih tahu sama anak-anak kita, jangan nanti setelah tamat kau sekolah, mau ke sini tanya Tuhan, mau ke sini tanya Tuhan, mau ke sini Tuhan kemana aku sebenarnya? Ke sini gagal, ke sini gak lulus, ke sini banyak biaya, ke sini bla bla. Yang mana Tuhan satu yang? Saudara, ketika dapat bekerja, mana Tuhan? Tunjukkan Tuhan. Ketika kita ada di persimpangan, kita tidak tahu buat keputusan. Yang salah bukan Tuhan. Yang salah karena kau tidak pernah mengikuti dia. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Kalau anak-anak ini mau dituntun Tuhan, mulai dari sekarang kau jalan dengan Tuhan. Kau melangkah dengan Tuhan sampai tamat nanti kau tidak tahu kemana Tuhan membawa engkau. Amin. Halo? Iya. Jangan kita pakai praktek agama. Setelah selesai baru Tuhan kemana ya? Pilihan aku mana ya? Jurusan aku mana ya? Gimana ya? Cocoknya apa ya? Seperti apa ya? Hei, baru itu saja kita sudah stres. Yakinnya pilihannya apa? Banyak kita tidak bisa buat, tidak menjadi decision maker. Saudara, jadi kalau dari awal kita sudah jadi domba, dengar suara gembala, yang jalan di depan kita siapa? Gembala kan. Nah, kalau kita dengar suaranya pasti kita ikut dia. Kita nggak perlu tanya, kemana Tuhan? Kemana nih kau bawa? Aku mau ke sini. Dia tahu. Karena seorang gembala akan membawa dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan dia akan menyegarkan jiwamu. Dia akan melindungi engkau dari kawanan serigala. Lewat lembah kekelaman, engkau jangan takut bahaya, karena aku menuntun engkau. Amin. Terus apa yang mau kita tanya sama Tuhan? Kenapa orang masih berkata hidup ini misteri? Kita tidak tahu hari esok. Gembala tahu. Engkau ikut saja gembala itu. Jadi kemampuan domba tidak perlu cerdas. Domba bukan binatang cerdas. Tapi ada satu kelebihan domba yang binatang lain tidak punya. Dia punya pendengaran. Sekecil apapun, selembut apapun suara gembala, sedang tidur dia sekalipun, sedang makan dia sekalipun, itu kelebihan domba. Dia pasti dengar suara gembala. Halo, saudara, sekenyang apapun dia, itu kelebihan. Dia tahu suara siulan gembalanya, suara batuk gembalanya pun dia tahu, suara nyanyian gembalanya pun dia tahu. Dan dia tidak bisa dibohongi untuk hal ini. Dia tidak bisa didustai. Dia punya sensitivitas yang melekat di dalam roh. Nah, sekarang saya tanya, adakah firman Allah itu melekat di dalam roh saudara dan di dalam nafas saudara, sehingga saudara tahu ini suara Tuhan, inilah firman Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Coba tarik nafas dulu saudara. Itu nafas punya bobot. Gak hanya sekedar kandungannya apa? Siapa yang jago di sini biologi? Yang terkandung dalam oksigen apa saja? Ada uap air, ada oksigen, ada apa. Secara ilmiah. Ya, apa yang ada dalam sebuah kandungan oksigen? Tapi sudah tahu. Kenapa di bulan tidak ada oksigen? Kenapa di bumi ada? Kenapa di matahari tidak ada oksigen? Di bumi ada. Kenapa astronot pergi ke bulan dia dibawa oksigen? Karena dia tidak ketemu oksigen di bulan. Hampa. Makanya orang bilang ruangan hampa. Seandainya di kampung kita tidak ada oksigen, setiap Desember pulang, mula-mula kamu tuh huta buat kamu oksigen sebangkinan. Tidak jadi saudara pulang. Pernah sampai di Parsabolo sudah habis. Kenapa? Jadi kalau saudara bisa tarik nafas hari ini, itu karena Allah berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan bumi belum berbentuk dan apa yang kosong. Semuanya. Tumbuhan belum ada. Kenapa belum ada tumbuhan? Belum ada kehidupan. Kenapa belum ada kehidupan? Belum ada firman di sini. Belum ada. Jadi kalau saudara dikasih nafas, untuk apa saudara dikasih nafas tapi tidak dikasih nyawa? Bertepuk sebelah tangan. Saudara dikasih nafas, include sekalian dikasih nyawa. Karena apa? Kok ada di sini? Karena Allah berfirman. Allah meletakkan firman-Nya. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Ada korelasinya enggak? Ya ada. Siapa yang menghubungkan bumi dan surga? Ya firman Allah. Makanya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, firman yang sudah benar hari ini di bumi, itulah firman yang bersaksi di surga. Hei, kalau saudara masih bisa bernapas, itu karena masih ada firman. Jangan sia-siakan. Itu makanya seekor domba punya kepekaan dengan suara gembala. Dia gak bisa ditipu oleh suara gembala yang lain, dia gak bisa. Karena suara gembala menyatu dengan nafas. Suara gembala menyatu dengan nyawanya. Amin. Nah, kalau kita gak pernah, kita masa bodoh dengan firman Allah, siap-siaplah. Kau akan kehilangan nyawamu tidak akan pernah kembali. Kau akan binasa. Engkau akan kehilangan nafas dan nafasmu tidak akan pernah kembali. Ya, baca Yesaya 42 ayat 5. Setelah itu nanti Kisah Para Rasul 24 ayat 17. Kisah Rasul 17 ayat 24. Nah, Yesaya dulu kita baca. Ya, ini saya review lagi ya. Karena firman Allah itu memang harus diulang-ulang. Yesaya 42 ayatnya yang kelima. Mari kita baca 1, 2, 3. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia dan nyawa kepada mereka yang hidup. Komplit sekali. Jadi ketika Allah memberikan firman, Dia juga berikan napas kepada manusia yang dibuatnya dari tanah. Kalau saudara bisa menduduki dunia ini, saudara bisa punya tanah, bisa punya rumah, bisa punya aset untuk menduduki dunia, bukan karena hebat.
Karena siapa? Karena siapa? Kita bisa menduduki dunia ini karena siapa? Saudara bisa punya tanah puluhan hektar karena siapa? Engkau bisa punya pangkat kedudukan di tengah-tengah dunia ini karena siapa? Karena Allah memberikan napas kepada manusia yang mendudukinya. Kita nggak jadi patung di dunia ini. Untuk apa Tuhan kasih napas? Kalau nggak ada apa pasangan napas? Pasangan kaki sepatu, kan gitu ya. Pasangan kepala topi, kan gitu. Pasangan napas apa? Ya nyawa. Nah, nyawa itu juga dari mana? Dan dia memberikan nyawa kepada mereka yang hidup di atas. Jadi ada firman, ada nafas, ada nyawa. Itu sama. Itu dari Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mendengar firman, itu nafas saudara. Yang itu juga nyawa saudara. Bagaimana Tuhan tidak cemburu? Saudara menyembah berhala. Bagaimana saudara Tuhan tidak cemburu? Saudara lebih mengikuti kata uang. Gimana Tuhan tidak cemburu? Sedangkan uang tidak bisa beli nyawa. Uang juga tidak bisa beli nafas. Jadi kalau kita berkata kita domba, kemana firman Allah ini? Kalau kita masih bisa dibohongi oleh iblis dengan segala perkara dunia, cara berpikir kita disesatkan dengan cara dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman, setiap kali firman diberitakan atau setiap kali domba mendengarkan suara gembalanya, itu melekat di dalam nafasnya dan di dalam nyawanya. Makanya domba tidak bisa ditipu oleh gembala yang lain. Amin. Kalau firman Allah itu yang kita dengar hari ini melekat dengan nafas kita, menyatu dengan nyawa kita, siapa yang bisa menyesatkan saudara dan saya? Saudara ketahui ini bukan suara Tuhan. Kenapa banyak orang gagal ikut Tuhan? Dan ini bukan hal yang sepele, saudara. Ini dasar dari kekristenan. Makanya saya tidak akan berhenti untuk mengajak kita selalu memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Jangan berhenti saya mengingatkan saudara. Karena firman Allah inilah yang terkonek ke surga. 1 Yohanes 5 ayat 7. Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di mana? Apa itu? 1 siapa? Bapa. 2 siapa? Dan 3 siapa? Ketiganya adalah itulah firman. Jadi saudara jangan kita sesat. Ada Bapa di surga, ada firman, dan ada Roh Kudus, dan 3-3 ini siapa? Inilah tertunda. Inilah keesaan. Dan firman itu masih saudara dengar hari ini di bumi. Dan firman yang sama juga sedang bercerita di surga. Makanya Tuhan bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti itu, bicara tentang kedaulatan firman Tuhan.
Itu bicara tentang terkoneksinya firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, nggak bisa kita abai, saudara. Nggak bisa kita abai. Tadi saya ingatkan Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal 17 ayat 24. Kalau saya nggak salah di situ. Ini saya kebetulan ingat. Iya, ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Amin. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan sekarang kasih kita tubuh, kita kira-kira sejasmani, mata, hidung, mulut, Tuhan kasih, telinga, Tuhan kasih. Tuhan bikin kita perfect, good. Pekerjaan Tuhan sempurna. Nah, saya mau tanya kita, kalau saudara dikasih Tuhan tubuh, untuk apa tubuh itu? Supaya kita dulu paham, supaya manusia jangan sombong, egois, hidup untuk diri, hanya memikirkan diri, hanya menuhankan dirinya. Manusia hanya menuhankan perutnya. Kita kan tidak pernah ada yang minta dilahirkan. Saya tidak pernah minta diciptakan, Leo tidak pernah minta dilahirkan. Ya, Rio tidak pernah minta dilahirkan sebagai orang Batak, marga suku Moro. Terus kehendak siapa itu? Kalau Tuhan kasih kita tubuh saat ini, jangankan nyawa dulu, jangankan napas, itu jelas milik Tuhan. Kita udah dengar tadi. Nah, sekarang Tuhan kasih kita tubuh, ganteng lagi kita, kayak Brigadir J itu. Kok ketawa ibu-ibu yang ketawa ya Pak ya. Kalau Pak laki-laki ketawa kan ada apa dengan cinta. Kalau ibu yang ketawa tidak apa-apa, emang ganteng dia. Ya. Kok laki-laki pula yang memuji laki-laki, ada apa ini? Ya. Nah saudara, kalau Tuhan kasih kita tubuh cantik, ganteng, wah tinggi semampai, laki-laki gagah, atletis, nggak pendek, botak, ongkong, cebol gitu kan. Kan banyak orang minder juga. Aku punya tubuh kayak gini, minder. Ya, aku kurang cantik, minder. Ya, sama dengan di YouTube yang itok buru apa itu, yang minta jodoh itu. Kalau ada yang tahu itu, ya. Nah saudara, terlepas dari itu semua, Tuhan kasih tubuh untuk apa? 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Cepat sedikit Bopas. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam? Jadi jangan egois. Kalau Tuhan kasih tubuh, hari ini saudara punya tubuh, jangan anggap ini anugerah. Oh, aku punya tubuh cantik, anugerah. Itu tempatnya Tuhan kasih tubuh supaya Tuhan bisa tinggal. Tapi pertanyaannya, Tuhan tinggal nggak di dalam kita? Itu tujuan. Tanya Tuhan dulu dong.
Karena tidak ada di antara kita yang minta dilahirkan. Andreas kok pernah minta dilahirkan? Kenapa ada? Tuhan kasih saya badan besar kayak gini, masa yang isinya cacing aja? Sorry. Nah, kalau Tuhan kasih kita tubuh, itu Tuhan punya tujuan. Aku yang mau kamu ada di dunia. Aku yang ngasih badan, aku yang ngasih mata, kata Tuhan. Aku yang ngasih tangan, jantung, hati, paru, usus, semua Tuhan kasih. Supaya apa? Supaya kamu jadi rumah Tuhan. Amin. Itu makanya Tuhan mau mati untuk kita. Jadi jangan sombong hidup ini. Jadi jangan lupa diri kalau kau cantik. Jadi jangan lupa diri juga kalau engkau sejahtera jasmani. Mau makan apa aja bisa, tinggal posting kok. Ya. Makanya kalau tubuh ini kita pakainya untuk kawin dan mengawinkan, makan dan minum, Tuhan bilang akan kubinasakan itu. Makanya Tuhan membinasakan orang pada zamanmu. Kenapa? Manusia dikasih tubuh, manusia dikasih badan hanya untuk kawin dan mengawinkan, makan dan minum, pesta pora, mati. Karena Tuhan memberikan saudara tubuh, maksud Tuhan supaya dia bisa tinggal di situ. Tapi saudara tutup hatimu untuk Tuhan. Ya. Yang kedua, kalau Tuhan kasih kita tubuh itu apa? Roma 12 ayat 1. Masih banyak orang yang malas memuji Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? 2, 3 mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah, nah, ada tubuh saudara untuk siapa? Untuk dipersembahkan sama Tuhan. Amin. Jangan lalap, sibuk, banyak urusan, banyak kepentingan. Kita nggak ngerti kuncinya, bahwa kita ini domba yang digembalakan Tuhan. Tapi orang terhilang karena tubuhnya tidak dipersembahkannya sama Tuhan. Hargailah ini pemberian Tuhan, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau ini masih ada, ini akan kuberikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Jadi nggak usah banyak alasan. Kenapa nggak menyembah Tuhan? Capek lah, sibuk lah. Itu nggak alasan yang, maaf, itu nggak alasan yang diterima Tuhan. Nggak. Karena Tuhan sudah berikan tubuh untuk dipersembahkan sama Tuhan. Bukan gara-gara engkau sibuk engkau tidak bisa mempersembahkan tubuh. Bukan gara-gara banyak pekerjaanmu, banyak tugasmu, tidak ada waktumu. Terus engkau bilang, Tuhan aku tidak bisa menyembahmu. Tuhan sudah pikir alasan begitu diterima Tuhan. Tubuhmu ada untuk Tuhan. Titik. Tidak ada Tuhan terima argumen lagi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah dua inilah. Itulah saudara yang harus saudara pahami dalam hidup ini. Paham. Ya, kita pahami. Ini baru bicara tubuh. Tadi nyawa dan roh, udah jelas kan? Nyawa dan roh itu tidak boleh terpisah dari firman. Tidak boleh. Itu satu paket. Itu include. Jangan sampai kosong rohmu, jangan sampai kosong nafasmu oleh firman Allah. Setiap firman yang Allah itu memang harus menjadi nafas bagi kita. Dia melekat di nyawa kita. Jadi jangan pakai firman Tuhan yang untuk cari kaya.
Jangan pakai firman Tuhan hanya untuk cari harta. Saya tidak khawatir dengan harta ini, amin. Saya sudah komit, Tuhan saya jadi pendeta bukan untuk cari uang, dan saya juga bukan untuk cari kaya. Lebih enak memang pendeta itu tidak kawin, kayak pastor. Karena saya mengalaminya 38 tahun saya melajang. Saya pikir enak juga. Setelah saya menikah memang berat. Saya bisa saya bisa salah motivasi dalam berkorban. Saya bisa salah motivasi dalam, saya jujur. 38 tahun saya melajang, saya sudah dapat artinya hidup ini. Begitu punya istri, begitu punya anak, mau tidak mau terbagi beratnya. Makanya saya punya satu komitmen, saya mau melayani Tuhan secara pribadi. Saya tidak bisa melayani keluarga saya, apalagi saya tidak akan bisa melayani jemaat kalau saya tidak bisa melayani Tuhan secara pribadi. Kuncinya saya melayani itu. Tanya istri saya. Kalau Tuhan secara pribadi tidak bisa saya melayani, Tuhan secara pribadi tidak bisa saya sembah, saya di sini menjadi orang munafik aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena motivasi bisa menyimpang. Saya nggak mau. Ya, kalaupun satu saat saya betul-betul tidak punya uang lagi, saya tidak ada lagi, saya tidak akan manipulasi. Ayo jemaat berkorban. Saya akan bilang sama jemaat, saya mau pakai uang persembahan gereja karena beras di rumah saya tidak ada. Titik. Karena itu lebih baik saya ambil daripada saya ngutang di tempat lain. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih pelihara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena apa? Semakin saleh hidup seseorang, semakin jujur hidup seseorang, semakin berat ujian. Percaya. Semakin jujur saudara di kantor, semakin saleh, semakin benar kerjaan kita, semakin banyaklah ujiannya Pak Sultan. Tapi kalau kita tidak jelas kejujurannya, tidak jelas integritasnya, mana ada tantangan. Nah saya juga di sini, saudara lihat, kalau banyak cobaan saya, semakin jujur, semakin kita punya integritas, semakin berat loh saudara ujian itu. Itu makanya saya suka baca Ayub. Ayub itu orangnya saleh, Ayub itu orangnya jujur, Ayub itu menjauhi kejahatan, dan ujiannya berat. Siapa yang pernah doakan saya? Berat. Ya makanya kalau hidup saya belum semuanya jadi berkat, ya saya minta ampun, doakan saya. Saya mau masuk surga. Kalau ada salah saya, ampuni. Kasih tahu Pak Pendeta, salahmu sama saya begini. Gak apa-apa, saya terbuka. Iya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita mau masuk dalam kerajaan surga. Nah hidup ini main-main. Makanya setiap kali kita dengar firman Allah, ketika firman Allah itu melekat dengan nafas ini, dia menjadi sumber dalam nafas kita. Dia juga menjadi sumber dalam roh, dalam nyawa kita. Dia akan menghidupkan saudara. Mulai sekarang baca kitabnya. Tidak ada cara lain, baca berulang. Amin. Tuhan memberkati kita. Lagu yang tadi, terima kasih Tuhan karena anugerah. Dia ada di setiap langkah kita.
Dia ada di setiap nafas kita. Angkat pujian ini dengan pengertian. Dia ada di setiap langkahmu. Dia ada di setiap nafas. Setiap langkah, setiap nafas. Amin. Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Angkat suaramu saudaraku. Kau setiap langkah, dengan iman katakan kau di setiap nafas. Kau yang membentuk hidup untuk kemuliaan-Mu, kemuliaan-Ku. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lemah. Semuanya katakan kepada Tuhanmu, terima kasih. Anugerah cukup baik. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih. Haleluya. Anugerah-Mu cukup. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyawa yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Nafas-Mu yang Kau berikan untuk kami. Engkau gembala kami yang baik. Kami perlu Engkau. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Kau berikan nyawa, Kau berikan nafas bagi kami. Kau mati untuk kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah cukup bagi kami. Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau gembala kami yang baik. Gembala yang baik, Dia berikan nyawanya. Gembala yang baik, Dia berikan nafasnya. Nafasnya menjadi nafas kita, nyawanya menjadi nyawa kita. Kita takkan kehilangan nyawa, karena Yesus sanggup mengembalikannya. Haleluya.
Yesus, Engkau sudah cukup bagi kami. Yesus, Engkau sudah sangat cukup bagi kami. Yesuslah segala-galanya. Yesus Kaulah Gembala. Haleluya. Hai domba-domba, engkau butuhkan gembala, itu yang terutama dan yang pertama. Masalah rumput dan air itu urusan gembala. Karena gembala sudah menyerahkan nyawanya, tidak mungkin dia sia-sia. Yesus, Kau seberarti bagiku. Katakan Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan kepada gembala kita, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah Tuhan Yesus. Kalau saudara dengar firman Allah hari ini, itulah firman yang masuk ke dalam nyawa dan nafas. Itulah sensitivity, itulah sensitivitas kita yang tidak bisa terlepas. Itu artinya firman Allah tidak bisa lepas dari nyawa. Begitu dia lepas, engkau binasa. Begitu firman itu enggak lekat dengan nyawamu, engkau binasa. Tuhan ampuni dosa kami. Terus selama ini gereja Tuhan bertumbuh tanpa pengenalan akan firman. Kami tidak pernah merasa haus dan lapar akan firman. Ampuni kalau selama ini iblis mencuri kebenaran itu. Iblis mencuri firman itu. Sehingga ada banyak orang Kristen yang hidup tidak pernah hidup dari firman. Ampuni kami. Hari ini, hai iblis, kami tolak engkau dalam nama Yesus. Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang memberikan pengertian. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan bersyukur hari ini kalau kami masih bisa dengar firman Allah, itu anugerah. Kalau kami masih bisa bernapas menduduki dunia ini dengan nyawa kami, itu juga anugerah. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan kasih kami tubuh hari ini, inilah tubuh yang Tuhan beri. Jadikan ini rumah tempat Roh Kudus ini. Kalau Engkau berikan kami tubuh hari ini, bukan kami bangga hebat dengan tubuh kami, tapi menjadi persembahan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, mari kita kembali tundukkan kepala, kita berdoa buat persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau kami masih bisa mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan.
Biarlah kami semakin haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan semua yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini mau mengembalikan milik Tuhan. Kami mempersembahkan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami lewat nafas kehidupan yang kami kerjakan, sehingga kami peroleh semuanya itu karena dari Tuhan. Terima kasih, kami mau berikan, mengembalikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau beri persembahan kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mari terpujilah namamu Tuhan.